Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KUKM, saya Tika Sulistia kembali hadir di Sinobar Sinau Bareng. Kali ini kita sinau barengnya luar biasa karena narasumbernya langsung didatangkan dari Ngawi. Saya mau kenalin, ini ada Mas Gali Wiranegara, ketua atau nanti kita ada sebutannya sendiri katanya ya kan, ketua Koperasi Ngawi Tani Mandiri. Halo, apa kabar? Terima kasih Mbak Tika. Terima kasih kami diundang ke sini, luar biasa. Dari Ngawi ya Mas. Ngawi, Mbak. Sudah sarapan tadi? Alhamdulillah sudah di belakang. Tapinya ini pagi Sobat KUKM, jadi saya mesti nanya supaya sama-sama connect. Kalau saya belum sarapan tuh nggak fokus Mas. Jadi saya pikir itu bisa nanti makanan aja ya, nggak fokus. Sama kopi kalau saya. Sama kopi Mas. Ini tadi saya mau bikin kopi karena kopinya tinggal satu, saya sungkan ya. Mau ke bawah di studio. Baik, oke. Sinobar kali ini kita mau ngobrolin, ini luar biasa sih. Tadi sebelum kita on cam, kita ngobrolin yang namanya koperasi. Wah, koperasi ini lagi hype banget di 2 tahun terakhir. Iya betul. Ya, 2 tahun terakhir ya, koperasi luar biasa. Dan akhir tahun ini koperasi jadi, wah, keren banget deh koperasi di Jawa Timur terutama ya. Kita mau ngobrolin soal penguatan kelembagaan petani melalui koperasi berorientasi ekspor. Bukan main-main ini, dari Ngawi udah bisa ekspor, jangan mau kalah. Kita mau ngobrol sama Mas Gali. Mas Gali, Koperasi Ngawi Tani Mandiri. Yes. Tagline-nya seru banget loh, ini tagline-nya maju, mandiri, modern. Iya, harus dong. Zaman sekarang kita harus mandiri, harus maju dan harus modern. Menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Kebetulan Mas Gali juga, kita boleh sebutnya milenial ya Mas? Boleh Mbak. Juga masih milenial loh sama cowok kan. Oke, baik. Mas, ngobrolin Koperasi Ngawi Tani Mandiri. Ini boleh diceritain Mas, ini koperasi apa sih Mas? Walaupun koperasinya udah jelas ya, Koperasi Ngawi Tani Mandiri. Siapa tahu ternyata di dalamnya itu udah lebar banget nih bidang usahanya gitu ya. Boleh jelasin Mas? Jadi Ngawi Tani Mandiri ini Mbak Tika dan teman-teman Sobat KUKM, Ngawi Tani Mandiri adalah koperasi produksi yang kita bergerak fokus di pertanian. Dan terutama kita fokusnya sebetulnya ada di on farm. Jadi mudah-mudahan kita nanti tahun ini kita sudah bisa basis produksi kita menjadi lebih bagus lagi. Luar biasa. Ya. Itu kok yang masih ekspor ya. Kita banyak surplus loh di Jawa Timur. Gitu loh ya. Yang keras nggak apa-apa loh Mas. Saya keras. Oke, Mas, boleh dong di-sharing sejarahnya dulu gimana sampai bisa bangun yang namanya Koperasi Ngawi Tani Mandiri ini. Jadi gini Mbak, jadi sebelum berkoperasi sebetulnya kami dan kawan-kawan, sebetulnya saya dulu ikut di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda di Kabupaten Ngawi. Karena ini ya biasa kan, pengusaha muda itu selalu golek gawe kan, kemana-mana gitu kan, cari apa peluang-peluang. Terus kemudian suatu hari kita ketemu, kita dapat orderan beras, padahal kita ini nggak pernah jualan beras. Nggak pernah mainan beras ya. Nggak pernah. Jadi akhirnya kami minta tolong kepada Gapoktan di Kabupaten Ngawi, ke ketuanya langsung dan ke beberapa ini kita, Pak tolong dibantu dong, kita dapat order berasnya sekian. Oh ya, kita lakukan jualan gitu kan, terus akhirnya pada saat itu kita jualan dan tahu nggak Mbak Tika, sampel yang kita kirim ini 25 kali kita ditolak. Oke, biasa terjadi ya kan. Di awal-awal itu penolakan biasa terjadi. Dan setelah ditolak 25 kali itu buyer bilang oke, kita lagi nggak terima beras sekarang kayak gitu kan. Jadi waduh, kita nolak sekali. Sudah effortnya banyak, terus kemudian nggak jadi. Tapi disitulah dari kegagalan ini akhirnya kita sepakat nih, para Gapoktan di Kabupaten Ngawi sama teman-teman pengusaha muda bikin. Ayo kita bikin lembaga yang bisa mengangkat nilai lebih dari hasil pertanian di Kabupaten Ngawi, terutama pada saat ini adalah padi atau gabah. Tahun berapa boleh tahu? Itu 2020 akhir kami berdiri. Jadi pas COVID lagi ya? Iya, langsung ke COVID. Wah, luar biasa sih. Jadi tapi sebetulnya itu lebih banyak membuka mata kita gitu teman-teman Sobat KUKM Mbak Tika. Pada saat itu beberapa bisnis kami kan memang nggak bergerak di pangan gitu kan, kolaps COVID dengan akhirnya banyak kolaps, dan ternyata yang paling survive itu adalah bisnis yang gerak di pangan. Karena emang dibutuhin, walaupun nggak bergerak kemana-mana kita butuh makan ya kan. Jadi semacam kayak haji mumpung kan, pada itu kita nggak jadi dapat kontrak tapi kita bisa
kita shifting atau kita lompat ke bisnis yang lain bareng-bareng sama Poktan. Nah, disitulah peluang-peluang kita terjadi. Gitu ceritanya Ngawi Tani Mandiri. Itu juga barengan sama ada program dari banyak kementerian, ada Dinkop, dari Kementan dan lain sebagainya yang program korporasi tani di programnya Pak Presiden itu. Dan akhirnya terdaftarlah kita jadi salah satu korporasi tani di Indonesia dari Jawa Timur. Alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Nah, kalau ketuanya seperti ini, sebelum kita mau ngobrolin yang lain, sebutannya tadi apa? Bukan ketua CEO bukan ya? Ketua, kami lebih suka menyebut kita itu CEO dari Ngawi Tani Mandiri Kooperatif atau Ngawi Tani Mandiri Koop gitu ya, sobat KUKM. Kenapa? Karena setelah mendalami tentang koperasi, jadi dulu bisnis saya kan tadi jelaskan saya bukan koperasi. Terus setelah kita masuk koperasi, saya sangat takjub dengan dunia koperasi. Sampai kenapa nggak dari dulu saya bikin koperasi ya? Kayak gitu. Padahal koperasi udah Jadi kenapa CEO? Jadi karena bukan chief everything officer ya, semuanya kita kerjain sendiri. Saya itu sih, kalau CEO yang itu saya. Jadi ternyata pertanian ini selain Poktan, petani-petani teman-teman petani milenial ini keren banget. Jadi kita pengen supaya kita bisa bersinergi lebih luas lagi, terutama adik-adik milenial, teman-teman milenial. Kita harus waktunya nih, kita Indonesia itu komoditas kita dibutuhkan dunia. Betul. Kalau yang sebelumnya milenial tuh ngapain sih ke sawah gitu ya? ternyata bukan kenapa sih ke sawah, ternyata sebelumnya pun sebenarnya sudah banyak loh teman-teman milenial yang terjun ke sana. Tapi nggak tahu atau tidak ada wadah seperti yang ada di Koperasi Ngawi Tani Mandiri ini untuk bisa merangkul yang milenial pun untuk bisa berkoperasi gitu ya Mas ya. Begitu, Mbak. Wah, luar biasa. Nah, di awal Mas yang namanya mendirikan apalagi Covid tadi ya udah dijelasin tantangannya apa aja. Boleh tantangannya nggak hanya Covid dong, terus ditolak di 25 kali tadi. Pasti ada banyak tantangan apa aja nih Mas? Yang pertama memang pada awalnya sih kami mengira bahwasanya di bisnis apalagi bergerak di bidang pangan kita butuh modal yang besar. Jadi karena kita butuh cash flow yang besar untuk misalkan kita bisa akuisisi gabah dari petani kita, dari anggota kita untuk kita jual ke pabrikan. Jadi pada saat itu kami melihat peluangnya begini Mbak Tika, ada petani kita ini butuh pasar, market. Dan kemudian ada banyak pabrikan yang tumbuh di Ngawi dan sekitarnya itu mereka justru butuh kualitas. Jadi mereka tuh mengeluh kaitan susah nih dapat gabah yang berkualitas. Nah, petani susah jualan gabah. Lu kok nggak ketemu ya apa kan? Bisa ditemukan. Nah, di Ngawi Tani Mandiri menemukan ini. Jadi saya ceritakan tadi awalnya kita ini bisa jadi kita butuh modal yang besar. Tapi ternyata ini yang bikin saya sangat amazing sama koperasi ini Mbak Tika. Ternyata bersatunya Poktan Kapoktan ini sudah menjadi modal yang jauh lebih gede daripada kapital. Jadi kita dulu modal cuma patungan 25 juta yang berkembang ke 100 juta sampai sekarang itu simpanan kita masih 100 jutaan. Tapi kita bisa bikin omset di tahun pertama kita ini 6M. Tahun kedua kita closing sudah di 20M. Luar biasa. Mau tahu itu dari mana 6M sama 20? Nanti kita bongkar di sini ya kan. Baik, Mas, ini di awal berarti pengurusnya ada berapa orang nih waktu awal-awal mendirikan, dari teman-teman HIPMI sendiri atau ada? Jadi kita kolaborasi. Jadi anggota kita ini lebih banyak di 70% adalah ketua Poktan Kapoktan mewakili Poktan Kapoktannya. Terus kemudian ada juga kita profesional seperti teman-teman HIPMI yang dari segi profesionalitas mereka dapat seperti manajemen, keuangan dan sebagainya yang juga kita butuhkan. Terus kemudian juga kita gaya dari biasanya disebut kayak tengkulak gitu, nggak ada semua yang tengkulak itu jahat ya Mbak, ada tengkulak yang baik-baik juga. Akhirnya kita bisa kerjasama. Di sinilah kita bikin ekosistem sehingga bisnis kita berjalan mudah. Insya Allah. Luar biasa, udah kayak mainan startup ya, ya kan? Sebenarnya bisnis kita ngomongnya bisnis milenial hari ini itu sebenarnya bentukannya sama sebenarnya gitu.
Tapi memang ada beberapa hal yang perlu kita belajar satu sama lain. Nah, ini salah satunya adalah dengan Koperasi Ngawi Tani Mandiri gitu ya. Lewat Mas Galih yang kebetulan hadir di sini. Hari ini hadir dengan teman-teman tim dari koperasi. Alhamdulillah kami hanya didampingi satu tim kita. Jadi kita bagi tugas karena ini sudah akhir tahun, persiapan RAT nanti kita bulan Januari. Ya. Waduh, luar biasa sih. Kita lihat Koperasi Ngawi Tani Mandiri ini di dalamnya sistemnya seperti apa, kita boleh belajar Mas ya nanti ya. Oke. Nah Mas, ini tagline-nya kan maju, mandiri, modern. Nah ini tidak banyak juga, walaupun koperasi di Jawa Timur ini cukup besar juga, cukup banyak juga, tapi tidak semuanya akhirnya punya komitmen yang baik untuk bisa bareng-bareng membuat lembaganya jadi lebih baik gitu loh ya, dan bertanggung jawab. Dan satu lagi kemarin kita bahas sehat koperasinya, itu penting tuh. Nah Koperasi Ngawi Tani Mandiri ini bisa sampai tagline-nya modern, koperasi modern nih Mas. Boleh share Mas prosesnya bisa sampai menjadi koperasi modern? Gimana ya Mbak Tika? Ketika kami berdiri ini zaman milenial ini kan sudah harus modern nih, mau nggak mau kan. Jadi modernis atau mungkin hal yang sekarang ini kita pakai semua. Ibaratnya kalau petani milenial dulu petani males karena apa namanya berlumpur dan lain sebagainya. Sorry ya, sekarang itu bertani nggak harus kena lumpur loh kan kayak gitu. Sudah ada drone-nya, sudah ada banyak macam-macam canggih-canggih sekali. Kendalanya justru malah ada di petani kita yang memang sudah sangat saya bilang dari segi usia dan lain sebagainya sangat mungkin dewasa, sudah waktunya digantikan sama yang muda-muda. Yang muda-muda ini yang harusnya bisa kita bisa menguasai alat-alat ini supaya lebih efektif, efisien. Jadi kami tampilkan itu kenapa kita harus modern, karena memang masa depannya di situ. Masa depan pertanian kita memang ada di mekanisasi, ada di IoT, ada juga memang harus di tangan-tangan yang memang anak-anak muda ini yang harus gerak. Jadi ini nyambung sama yang tadi. Kenapa kami biasakan, kenapa kita sebut biasa kita di CEO gitu kan, supaya kita lebih familiar di teman-teman milenial kita dan Gen Z kita mungkin. Luar biasa. Perbandingan yang sekarang Mas untuk anggota antara milenial yang milenial dengan teman-teman yang gapoktan yang usianya mungkin sudah. Iya, itu masih kurang banget Mbak. Jadi kita masih di 70-30 lah, yang 30% baru milenial. Jadi yang 70% kita anggota kita masih tapi sebetulnya yang 70% ini adalah bapak-bapak yang siap dan terbuka untuk luar biasa. Ini yang sebetulnya aset kita sebetulnya di situ. Betul. Karena itu sulit sekali untuk bisa membuka mindset teman-teman yang mungkin agak punya gesekan dengan yang milenial di hari ini ya. Wah, ini juga kerja keras sih dari teman-teman pengurus sendiri pasti untuk bisa membuka mindset blocking dari gapoktan. Gesekan itu kan bikin seru. Seru ya. Ini manajemen konfliknya udah pasti bagus kalau ngomong seru yang seperti ini ya. Dramanya banyak tapi bilangnya seru. Baik, Mas, terkait Koperasi Ngawi Tani Mandiri, tadi sejarahnya sudah dan lain-lain sudah. Boleh kita simak dulu satu video VT profile ya dari Koperasi Ngawi Tani Mandiri berikut dengan testimoninya dari para pengurus dan anggota. Ada, boleh kita putarin dulu. Halo, saya Galih Wulanegara, Ketua Koperasi Ngawi Tani Mandiri. Mas saya Sutrisno, jabatan sebagai Ketua Pengawas
Koperasi Ngawi Tani Mandiri. Nama saya Supriyanto, jabatan saya sebagai pengawas Koperasi Ngawi Tani Mandiri. Nama saya Joko Legowo, saya selaku pengawas Koperasi Ngawi Tani Mandiri. Nama saya Octavian Restihandono, saya sebagai sekretaris dari Ngawi Tani Mandiri. Nama saya Adu Baiklah, saya sebagai bendahara Koperasi Ngawi Tani Mandiri. Program korporasi ini program yang brilian menurut kami, menurut saya, karena program ini menyatukan banyak petani, potan, gapoktan dalam satu wadah bisnis yang diharapkan bisa meningkatkan nilai hasil pertaniannya atau mungkin nilai dari jual dari petani itu. Terkait dengan adanya program korporasi dari Kementerian Pertanian ini, saya sendiri sangat setuju sekali, karena dengan adanya korporasi bagi para petani ini akan sangat membantu bagi petani baik dalam sebelum panen maupun nanti pengolahan dan juga produksi setelah masa panen. Koperasi Ngawi Tani Mandiri tersebut didirikan oleh perkumpulan Poktan Gapoktan yang ada di Kabupaten Ngawi, dan mereka juga sebagai basis produksi dari koperasi itu sendiri. Jadi untuk pemasaran produk hasil dari pertanian khususnya itu sudah tidak bingung karena ada Koperasi Ngawi Tani Mandiri. Sebelum ada koperasi, petani-petani sangat bingung, terutama masalah penjualan. Di Ngawi sudah ada Koperasi Ngawi Tani Mandiri. Ini juga suatu hal yang sangat bagus sekali untuk membantu petani Ngawi khususnya dalam memberikan peran yang baik bagi para petani di Kabupaten Ngawi. Pendapat kami, koperasi itu sangat membantu karena program-program Koperasi Tani Mandiri di sini menjembatani potan gapoktan untuk jual beli gabah maupun berasnya. Ngawi Tani Mandiri ini sesuatu buat saya pribadi sangat luar biasa, karena dulu waktu kami di Himpunan Pengusaha Muda kita ketemu sama potan gapoktan, terus kemudian membentuk Koperasi Ngawi Tani Mandiri yang alhamdulillah masuk jadi salah satu program korporasi dari kementerian. Dan harapan ke depan koperasi ini bisa setidaknya meringankan beban petani potan gapoktan yang pada mempunyai produksi yang tidak bisa tersalurkan, yang tidak bisa dipasarkan. Mudah-mudahan Koperasi Tani Ngawi Mandiri ini nanti yang menjembatani kaitan dengan produk. Apakah akan bertahan? Tentu saja iya. Saya optimis sekali karena Ngawi Tani Mandiri didirikan sama potan gapoktan yang dijalankan sama anak-anak muda, dan kemudian saya harap Ngawi Tani Mandiri punya culture yang akan memang selalu berpihak kepada petani dan meningkatkan kemandirian, modernitas, dan daya ungkit atau mungkin daya jual dari hasil pertanian. Ngawi Tani Mandiri ini mudah-mudahan kita bisa bertahan selamanya sepanjang petani ini masih bertani. Mudah-mudahan Koperasi Tani Ngawi Mandiri tetap bertahan selama-lamanya, bisa membantu kinerja antara potan gapoktan petani supaya nanti bisa kolaborasi antara petani dan koperasi. Koperasi tetap jaya di udara. Insya Allah Koperasi Tani Mandiri bertahan mungkin sampai besar lah keinginan kita. Dan kita semangat berjuang, sukses. Bersama kita membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Nah, itu tadi Viti dari profil dan testimoni dari Koperasi Ngawi Tani Mandiri, Sobat KUKM. Seru ya. Itu tadi perjalanannya. Terus tadi udah dijelasin juga sama Mas Gali ya, testimoninya juga seru-seru seperti itu. Jadi Sobat KUKM udah punya gambarannya loh, dan boleh lo bikin seperti itu di hari ini, karena mungkin nggak semuanya punya loh. Jangan-jangan Viti profil yang seperti itu sekarang di HP juga bisa kok Sobat KUKM, kalau bikin yang sederhana dan simpel saja, tapi at least harus punya gitu ya hari ini untuk bisa lebih profesional koperasinya dan bisa dibawa
untuk presentasi kali lebih enak daripada ngomong begini ya. Kalau ada visual audionya mah seru ya kan gitu. Jadi Mas Gali kita lanjutin boleh? Boleh Mbak Tika. Oke, baik. Nah tadi kita udah lihat VT profilnya, wah ini kalau yang punya milenial udah pasti seperti itu ya. Udah disiapin semua, udah biasa mainan seperti itu. Nah kita sekarang ngobrolin ini nih soal koperasi dan mitra. Koperasi itu sebenarnya diperbolehkan kan ya bermitra ya. Ada pihak ketiga yang menjalin kerjasama begitu. Koperasi Ngawi Tani Mandiri sendiri sekarang sudah bermitra dengan siapa saja, boleh dibocorin? Ya alhamdulillah kita sudah banyak mitra Mbak. Jadi ketika kami berdiri kami langsung bermitra sama Kodi, jadi koperasi digital. Kita langsung pakai platform digitalisasi koperasi supaya anggota kita gampang dan sebetulnya itu mudah dilakukan. Itu kita ngehemat banyak hal tentang misalkan kita nggak harus hire atau mungkin mempekerjakan yang ahli akuntan dan lain sebagainya yang notabene kita belum punya keuangan di situ. Terus kemudian kita ada juga di bagian produksi atau di bagian mitraan kita ada Wilmar Padi Indonesia yang berdiri di Ngawi, terus kemudian kita join atau kerjasama untuk supply gabahnya dan kita bikin kemitraan bersama. Itu Ngawi Tani Mandiri. Selain di gabah kita juga sudah mulai produksi di benih juga. Jadi nanti benih untuk petani kita, mitranya anggota kita juga. Hasil gabahnya dari anggota kita ke pabrikan-pabrikan begitu. Luar biasa. Ya, ada juga Tani Hub. Segari startup kita juga bermitra dengan mereka. Kita supply beras ke sana. Waduh luar biasa. Jadi peluang dan celahnya itu meskipun hari ini sudah sangat padat gitu ya bentukan kerjasamanya masih ada aja Mas ya? Selalu ada. Jadi selalu ada. Jadi sebetulnya gimana ya Mbak, kita nggak boleh kalau di Ngawi Tani Mandiri kita memang harus selalu berimajinasi. Makanya kita bikin tim kecil, kita memang harus selalu imajinasi ini jual kemana nih. Nah kayak gitu. Terus gimana caranya supaya kita bisa dapat bersaing, misalkan membeli gabah di anggota kita yang bisa kita distribusikan ke pabrikan-pabrikan yang membutuhkan sesuai kualitasnya. Bagaimana di anggota kita bisa dapat kualitas yang sesuai sama yang dimau sama pabrikan, kayak gitu itu. Wah luar biasa nih. Dan itu tadi Mbak, ternyata bukan capital modal kita, tapi kebersamaan di koperasi itu loh. Betul, sama Mas, modal saya di sini adalah para pelaku UMKM dari seluruh Jawa Timur. Nah itu luar biasa sih memang. Jadi kekuatan manusianya sebenarnya itu yang lebih besar dari apapun ya. Ini bukan soal cuma modal saya nggak segede yang dimiliki Koperasi Ngawi Tani Mandiri gitu. Modal kita sedikit kok. Tadi lo udah disebutin dan sekarang udah jadi 6M, 20M malah 20, ya hari ini. Nih. Luar biasa. Nah, Koperasi Ngawi Tani Mandiri ini juga sudah ekspor. Boleh diceritain Mas, dan ekspornya udah kemana aja? Ya saya malu nih kalau kita mau cerita ekspor sebetulnya karena itu jangka panjang kita mau ke ekspor karena kita punya produk yang berkualitas nih Mbak. Jadi kalau misalkan harus mengira impor terus, kenapa punya kita yang di Jawa Timur banyak surplus gabah beras kita kualitasnya bagus-bagus, apalagi banyak yang organik, kita ekspor aja. Iya udah. Ya sebenarnya malu ya, tapi kan ini prestasi juga buat kita bahwa kualitas beras kita juga diakui gitu di luar, karena untuk bisa ekspor itu kurasinya juga nggak main-main gitu sampai bisa diterima di luar gitu ya. Udah kemana aja Mas boleh? Kami fokus baru ke Singapura aja nih Mbak. Jadi memang secara tonase kita belum banyak, tapi kita mulai coba penetrasi pasar kita di sana. Karena ya memang itu kita punya diferensiasi sebetulnya di produk beras kita. Betul. Produk beras Jawa Timur tuh lebih enak, lebih pulen. Betul. Produksinya tinggi juga, jadi penyangga pangan nasional juga. Iya, salah lumbung satu. padinya kan Jawa Timur nih. Memang. Kabupaten kota di Jawa Timur kayaknya hampir semua ya kita. Iya kan Mas ya. Kalau Ngawi kan kemarin kan dapat awardnya kita surplus terbesar. Jadi bulan November kemarin. Jadi terus kemudian Ngawi juga produsen padi terbesar di Jawa Timur. Per tahunnya kita sebesar 900.000. Ton, mungkin sekarang bisa mudah-mudahan ini bisa closing sampai 1 juta ton. Nah itu kemana semua ya? Nanti boleh kita ngobrol ya kan. Baik Mas, ini kalau kita ngomongin Koperasi Ngawi Tani Mandiri, udah tadi tantangannya ada saja gitu ya. Nah sekarang yang kita boleh bahas dan sharing ke teman-teman sobat KUKM gitu, kalau tantangan-tantangan yang tadi udah dihadapin Mas, atau kendalanya itu yang udah dihadapin, solusinya pasti ada.
Boleh sharing dong satu atau dua case saja kendala yang dihadapin dan solusinya bagaimana? Karena kalau ya ini bukan persoalan dikelola oleh milenial atau bukan ya, tapi kalau kita memang mindsetnya sudah terbuka, lalu kemudian kita sudah terbiasa memikirkan soal inovasi, bikin apa lagi nih supaya tidak stuck, supaya terus bergerak, itu sebenarnya bisa aja sih ya ketemu problem solvingnya, ketemu solusinya. Nah, boleh Mas kasih contoh beberapa kendalanya dan solusinya dari Koperasi Ngawi Tani Mandiri bagaimana? Ini menarik Mbak Tika, karena pada waktu kami berdiri itu ada banyak pihak yang selalu menanyakan, oh ini menarik, ini idenya untuk menyatukan kelompok tani dalam satu lembaga, itu kan menarik sekali. Kalau misalkan saya bisa bantu, kamu mau bantuan apa gitu kan. Di Ngawi Tani Mandiri ditanyain seperti itu, kami kompak menjawab, Pak tolong kami dibukakan link jaringan untuk kolaborasi, dan satu, pengembangan SDM ini yang paling penting sekali. Betul. Ya, jadi sebetulnya ketika kami berkorporasi, bagi saya sendiri, saya pribadi, Mbak Tika, saya teringat sama ada itu kan Steve Jobs, dia bilang stay foolish kan selalu. Terus kemudian Bob Sadino kalau dia ngomong modalmu yuk satu dengkul, regane berapa sih kan gitu, nek dua dengkul regane berapa sih, modal dengkul wae. Nah itu saya baru ngeh ketika kami berkorporasi. Jadi dengan berkorporasi, karena itu hal yang baru, akhirnya saya tanya gimana caranya berkorporasi, bikin koperasi kayak gimana cara mengkondisikan anggota. Jadi kami banyak jalan-jalan kemudian koperasi lain yang lebih maju. Dan saya baru ngerti padahal di Jawa Timur itu ada koperasi yang asetnya sudah berapa ratus triliun gitu kan, ada yang omsetnya juga miliaran, wah gila gitu kan. Bahkan kayak ternyata Nestle, Campina itu koperasi kan kayak gitu. Nah, jadi PR kita pertama memang ada di pengembangan SDM kita, dan kita memang fokus di situ. Karena kami berpendapat kalau ke SDM kita ini mau terbuka, mau maju terus, itu mereka harus selalu stay foolish dan modal dengkul. Karena kalau modalnya yang dicari mesti wah gak ada duit, gak ada modalnya, gak ada kapitalnya, itu wah itu enggak nyampe ini. Betul. Dan sebetulnya ini yang akhirnya modal dengkul kita ini gayung bersambut kayaknya ini difasilitasi sama Dinkop Jatim, kita masuk ke LPDB. Mudah-mudahan nanti awal tahun bisa cair, mudah-mudahan karena itu pas panen itu. Pas banget, betul. Pas panen kayak gitu kan. Iya. Jadi bisa menambah kekuatan di Koperasi Ngawi Tani Mandiri Mas ya, luar biasa. Ya, oke. Nah, sekarang ini jaringan Mas jangkauannya. Boleh ini hanya untuk teman-teman, fokusnya untuk saat ini hanya untuk teman-teman di Ngawi saja, Gapoktan saja, atau diperbolehkan di luar Ngawi dan sekitarnya, bahkan di Jawa Timur mungkin yang ingin join dengan Koperasi Ngawi Tani Mandiri ini gimana Mas? Kami terbuka Mbak sebetulnya kepada semua kelompok tani atau mungkin semua petani di Jawa Timur. Kami memang pengen memfokuskan petani-petani ada di Ngawi. Itu kami dikasih nama Ngawi Tani Mandiri. Sebetulnya ini ada sejarahnya tuh Mbak. Ngawi Tani Mandiri itu yang ngasih nama itu Pak Bupati Ngawi. Mas Oni itu kan yang ngasih tahu kami. Yaudah, tak kasih modal kamu, modalnya ini jeneng Ngawi Tani Mandiri. Jadi bisa Ngawi Tani itu bisa diartikan kita memulai mandiri atau Ngawi mulai petaninya bekerja sama untuk mandiri. Kayak gitu. Luar biasa. Dan sekarang tadi udah dibilang sama Mas Galih, lagi proses pembiayaan di LPDB. Ini gimana Mas? Boleh ceritain sedikit dan nanti harapannya gimana? Lagi diproses nih. Alhamdulillah. Gimana ya Mbak Tika, kami berharap nanti LPDB ini bisa clear. Nanti alhamdulillah kami sudah hampir sekitar 60% ini, karena kemarin agak terlambat ngajuinnya. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini bisa ditutup di Januari kita bisa segera ada pencairan, kita bisa segera running lagi nanti kayak gitu. Ya gimana ya Mbak, di LPDB itu susah-susah gampang. Betul. Ya, atau mungkin kita saya lebih suka nyebutnya itu gampang-gampang susah. Memang
biar banyak gampangnya, sedikit susahnya. gampang selesai ya kan? Iya, lebih ke portofolio sebetulnya. Jadi di tahun-tahun awal kami membangun portofolio bisnis kita. Jadi kita bangun raport bisnis kita bagus. Ini sebetulnya yang ditilik atau mungkin sama dari LPDP dan sebetulnya dinas koperasi juga melihatnya itu kan, kan seperti itu. Jadi ini mampu ndak, ini pengurusnya mampu ndak, ini anggotanya bisa sinergi ndak. Ketika sudah ada omset, otomatis saya pikir pendanaan itu bukan jadi satu masalah lagi. Wah, luar biasa, kita aminin ya. Kami belum punya aset loh ya, kan kayak koperasi-koperasi lain udah punya aset berapa M nih, aset kami masih belum. Gitu kan. Aset kami cuma di SDM saja. Oke, masih mengandalkan anggota ya, masih mengandalkan kekuatan anggota sama pengurus kita yang milenial nih. Iya, waduh, nggak apa-apa Mas, ini energi yang sudah sangat luar biasa sih. Baru 3 tahun dan sudah bertumbuh pesat seperti ini. Tadi sudah kita bahas semuanya. Mas, ini bagi dong resolusi untuk Sobat KUKM 2023 yang ingin membentuk, bingung masih pingin punya wadah lembaga bentukannya koperasi, atau bahkan yang sudah punya koperasi tapi ingin juga nih di daerah-daerah, mungkin juga ada beberapa koperasi yang kota kabupaten di Jawa Timur, mungkin teman-teman Sobat KUKM juga sudah punya koperasi yang hampir sama mungkin dengan koperasi Ngawi Tani Mandiri yang anggotanya Gapoktan gitu ya. Boleh Mas kasih resolusi ini untuk Sobat KUKM? Baik, 2023 ini agak challenging banget Mbak. Jadi dari segi ekonomi kalau kita lihat berita itu kan agak ngeri-ngeri gitu kan. Ngeri ya, nggak apa-apa, itu mah cuma berita, yang penting kita lari aja terus. Tapi pada kenyataannya kalau misalkan kita fokus, kita kemarin di pandemi kita survive, harusnya kita juga harus survive juga karena proyeksinya Indonesia kan bagus. Betul. Terus kemudian teman-teman yang sudah berkorporasi, mempunyai koperasi, itu sebetulnya koperasi adalah modal. Jadi modal yang paling besar karena di situ SDM kita bersatu, di situ kita kolaborasi sudah auto nih. Jadi koperasi itu sudah auto kolaborasi, sudah auto funding, jadi udah nggak cari funding lagi gitu kan, tinggal nyatuin mindset kita. Jadi memang satu hal yang memang Ngawi Tani Mandiri juga mungkin teman-teman juga mau fokus di situ adalah SDM. Dan sebetulnya Mbak Tika, karena sekarang ini kita sudah banyak platform-platform digital yang melakukan pelatihan-pelatihan, banyak yang gratis juga. Betul. Itu manfaatin dong. Itu 2 tahun ini kami melakukan pelatihan di pengurus dan pengelola kami dan melakukan mengikuti itu yang gratis-gratis itu. Yang daring ya, yang gratis-gratis itu banyak banget. Banyak banget itu. Jadi ilmu tuh sebenarnya ada di mana-mana gitu, tinggal kita mau manfaatin atau tidak. Ya kan. Dan kelas-kelasnya juga banyak, jadi itu manfaatin. Apapun mungkin tidak selalu melulu harus yang berhubungan dengan pertaniannya, tapi dengan pemasarannya mungkin, pendistribusian dan lain sebagainya. Itu mohon diikuti karena mumpung gratis gitu. Oh ya, satu lagi, kolaborasi antar koperasi. Mungkin sobat-sobat KUKM mau kolaborasi sama Ngawi Tani Mandiri atau apapun itu, ayo itu paling penting di situ. Karena koperasi kalau udah ketemu koperasi udah selesai. Waduh. Insyaallah itu kalau apalagi kalau sudah pernah ada gathering belum sih koperasi se-Jawa Timur? Wah, itu seru banget sih. Kalau itu seru banget sih. Seru, mohon dibantu Dinas Koperasi dan UKM, siapa tahu kita bisa loh memfasilitasi untuk bisa bikin gathering koperasi se-Jawa Timur. Mungkin kita akan pilih yang aktif saja dulu, begitu kan? Karena kan banyak juga yang tidak aktif. Boleh, Mas, terakhir kalau ingin kolaborasi, bermitra, belajar, kemana menghubunginya? Ya, hubungi di kami, boleh kontak saya di Galih Pranegara atau lihat di Instagram, di Facebook, atau mungkin buka website kami di berasngawi.com, teman-teman Sobat KUKM, silakan di situ. Boleh di-share di sini ya, nanti Mas Danis dibantu di teks di bawah ada nomor WA dan lain sebagainya, akun IG dan lain sebagainya gitu ya. Baik, luar biasa, durasinya sudah harus habis. Nanti lain kali kita bikin sesi 2 deh, ngundang Mas Gali lagi untuk bisa datang ke Surabaya gitu ya. Atau mungkin nanti sambil event kolaborasi koperasi se-Jawa Timur itu pasti keren. Pasti keren, Mbak. Keren ya, setuju ya Mas. Itu gathering tuh aduh. Ini merinding saya Mbak ya. Kepikiran loh tiba-tiba bikin gathering koperasi yang aktif saja di Jawa Timur. Itu aja udah, wah itu nanti kalau berapa koperasi kolaborasi jadi satu udah kelar Jawa Timur ya kan. Udah makin cetar ya. Baik, luar biasa, matur nuwun Mas Gali. Terima kasih Mbak Tika. Waktunya Mas Gali
Wiranegara, Ketua atau CEO-nya Koperasi Ngawi Tani Mandiri. Saya Tika Sulistia pamit dari Sinobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.